kayaknya belum tahu kalau ada satu pemain sudah mulai mendekat. Sudah mulai kelihatan di cancel granatnya dan close combat sudah nggak bisa dihindarin lagi. Genfos masih belum bisa mendapatkan kepala dari pemain dari Alter Ego, tapi ada sandwich dan trade talk terjadi. Sebelah kiri juga bakal masuk. Rosemary terlambat dalam memberikan respon shoot karena tiba-tiba ada yang muncul dari arah bawah. Yuhai masih coba untuk menahan posisinya, cuy. tapi dua orang langsung coba untuk trading dengannya. Seperti yang kembali dilakukan oleh seorang Okta, mencicil nyawa dari seorang Yuhai. Okta pun tercicil nyawanya begitu sekarang, harus tarik mundur saat ini. Yap, masih bisa menyelamatkankah satu pemain dari tim Bigetron yang tumbang? Ada Genfos yang tumbang dan harusnya masih bisa diselamatkan kalau misalkan Yuhai mengupayakan 100% tenaganya untuk menyelamatkan seorang Genfos. Ya, tapi dari Okta tampaknya dia sudah mengohang bom juga. Dia membaca pergerakan dari seorang Deus, dilempar granat, connect, dan hampir menumbangkan Deus, also known as Liquid. Yap. Fight-nya masih berjalan, belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi SLD tiba-tiba berhasil mendapatkan pemain dari Bumi Sports. Satu tumbang dari Bumi Sports masih belum dipulangkan dan ternyata Alter Ego sudah kehilangan satu anggota mereka. Dan boom, akan dipush oleh tim SLD. Ada Gosu yang sudah mulai mendekat juga dan Razy dipulangkan ke arah lobby. Boom, hanya menyisakan 3 player aktif di mana Granat yang sudah mulai dimasak. Ada Bluezone juga yang bakal menghadap ke arah kedua tim ini. Wah, Boboho terkena peluru panas juga dan akhirnya menumbangkan diri dia. Dan PJFV pun Microboy tertangkap saat ini. Tampaknya tim Indonesia banyak yang berkurang jumlah anggota-anggota kali ini. Tapi dari seorang Yami mendapatkan target juga one situation dimenangkan menggunakan DBS saat ini. Memberikan pressure ke arah tim SLD yang saat ini juga menyisakan 3 player. Ya, masih ada 3 pemain dari SLD. Boom menyisakan 2 karena Boboho tumbang di bagian depan. Sementara dari Gosu bermain lebih objektif loh. Gak ingin mengambil resiko yang cukup berat karena mereka belum masuk ke dalam zona. Tertahan juga oleh Bluezone dan Potato dari Alter Ego. Tumbang di bagian bawah. Bigetron berhasil mendapatkan satu. Rosemary berusaha untuk mendapatkan trade talk karena Bigetron Dead Villains masih belum bisa diamankan. Dan granat tadi dilempar tanpa dimasak begitu lama. Dan itu dia, confirm elimination 2 poin untuk tim Alter Ego. Yes, Rosemary masih coba untuk kali ini mempressure ke arah tim Bigetron. 2 player lagi, Bigetron tersisa, Alter Ego sisa 2 lagi. Dapat 1 lagi ternyata. Granat yang cukup matang dari seorang Rosemary menjatuhkan satu anggota dari Bigetron dan tidak akan ada follow up loh. Karena yang lainnya masih terjebak di bagian water tower. Ya, tapi dari Rosemary sudah mengkonfirm juga beberapa elimination. Yudu Alliance pun sudah datang saat ini pasta. BTR masih ada Yuhai yang menjaga sisi jauh, membuat Okta dan juga Rosemary nggak bisa bergerak. Dan juga masih ada seorang Deus yang sudah dibantu kembali dengan seorang Yuhai. Ya, masih ada pantauan dari jarak jauh ternyata dari Alter Ego. Mereka masih ngotot untuk mendapatkan pemain dari Bigetron. Di bawah ada Yudu Alliance yang untungnya nggak join the fight karena mereka mau bridging setup pindah tempat nih. Ya, bridging setup. DX semua setup ini udah dekat dengan tim lawan, bisa fight, tapi pindah lagi. Ya, kita lihat sekarang ada pergerakan dari arah tim Xavier. Ingin coba menerabas dan 1 tertumbangkan begitu saja, bahkan 2 tumbang, ternyata 3 yang tumbang. Backup dari Lamborghini tidak terjadi. Oke, gua agak speechless apa yang sedang direncanakan tadi oleh tim DX ya. Karena mereka naik satu mobil rame-rame, Pak. Iya. Dan gue bingung Lamborghini nggak ngapa-ngapain juga, nggak bisa nge-backup. Iya, emang nggak bisa. Kalau tadi kamu nabrak, 1 orang pas 3-nya nge-backup gitu loh, atau 2 orang deh. Dan biasanya situasi kayak gini seenggaknya smoke setup dulu, lempar. Bikin ini, jalur smoke. Smoke-nya mereka tadi kalau nggak salah cuma buat mereka bisa naik ke mobil. Iya, sudah. Habis itu udah. Rotasi mereka lupa kayaknya mereka harus gerak kayak gimana lagi. Dan Xavier pun dipulangkan ke arah lobby. Itu kayak, man, easy elimination untuk Sam9. Lumayan lah, beberapa poin tambahan juga. Dari BTR Deus, hati-hati Deus hampir tertumbangkan juga. Yuhai deket dengannya sih, cuma sayang kalau mereka harus ngebuang waktu untuk melakukan revive. Yap, dan kayaknya dengan situasi kayak gini, BTR harus nge-save peluru mereka juga sih, Flo. Ini yang dirasain sama BTR seperti yang dirasain sama Voin tadi. Mulai sekarat nih peluru-pelurunya. Mulai sekarat peluru-pelurunya dan mulai pusing mereka mau nembak ke arah mana lagi. Dan Shirty dari arah Bacon Time tadi yang belum melakukan pergerakan lagi. Kayaknya mereka coba untuk dobrak pertahanan dari PBE. Ya, pelan-pelan dari PBE pun mulai dobrak, tapi dari BTR bisakah menambah poin dari depth kali ini? Tapi lihat dari Deus, dihujani peluru dari berbagai angle-angle lainnya. Betul, masih ada tembakan ternyata yang bisa menyentuh ke arah Liquid. Sementara Yuhai memasak sebuah granat, cukup matang lempar ke bagian bawah. Berusaha mendapatkan sebuah knockdown, tapi gak ada orang yang ada di arah lemparan granat dari Yuhai. Malah Yuhai yang menerima tembakan dari Sam9. Iya, kita bakal dari Sam9 juga masih bertahan dengan lower ground. Depth sudah mulai dari 5 juga, sudah mulai disentuh. Dan BTR sebaiknya memang tidak terlalu overcommit nih untuk menumbangkan pemain-pemain dari Sam9. Yep. Utamanya BTR adalah menjaga diri sampai ke late game. Betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin zonanya Flo ya, ini zonanya BTR juga loh. Karena mereka di bagian Mountain Wave kan tadi.
Mereka tuh paling enak posisi merekanya, tapi entah kenapa kayak terculik satu persatu, terculik lagi satu persatu, dan PJV yang sudah kehilangan satu anggota mereka, sekarang mereka dipaksa berperang dengan tim Back in Time yang masih unggul 4 pemain mereka. Granat dilemparkan, untuknya belum ada tumbang dari tim PJV. Belum ada trade talk di antara kedua tim ini, tapi malah tiba-tiba Bigetron tumbang. Ada Sam9 tadi kalau nggak salah, yang mulai bisa mengetahui tempat dari Bigetron Red Villains. Dari VPE. VPE ya? VPE yang kenain dari dari arah seberangnya. Iya, betul-betul. Menggunakan DMR, mungkin dengan kali 6, kali 4 di tapping dan kena. Tapi lihat Yuduh Lions pas, enak banget posisi mereka. Alter Ego juga enak, tapi mereka tinggal sisa 2. Ini circle-nya ngedonat ya? Ngedonat, perfect donat, mendekati perfect donat. Iya, mendonat plus T, jadi donat. Untuk circle-nya saat ini. Dan Void juga masih berusaha untuk masuk, tapi jalurnya Void enak buat masuk. Enak sih, tinggal gimana mereka bisa nge-clear ke arah box dan juga menjaga itu tuh PJV, PBE. Ini kayaknya mereka abaikan Geekslate, fokus ke box dulu sih kalau dari Void tadi. Sikat posisi dulu ya? Sikat posisinya box dulu, betul. Seenggaknya clear area dulu sebelum mereka kedatangan tamu yang lain. Iya. Oke, kita bakal juga momennya kali ini dari semua tim sudah mulai bersiap-siap untuk lihat zona kelima yang tutup. Zona kelima ataupun menjadi tantangan juga bagi mayoritas tim ya. Tapi lihat dari Bacon tampaknya ditangkap juga oleh seorang Rosemary. Rosemary menjaga high ground dan coba untuk menumbangkan tim-tim di sekitar area mereka. Dapatkah peluru mereka mencukupi sampai late game? Betul, dan tadi Bigetron berhasil kembali menjatuhkan satu pemain dari Sam9, namun masih belum menjadi poin untuk Bigetron Red Villains. Sementara Alter Ego masih cukup kokoh di posisi mereka saat ini. Sudah berhasil naik dan hampir aja Sam9 yang malah motong pergerakan dari BTR. Lihat dari Sam9 juga kali ini mereka di pojok banget zona. Mereka mau nggak mau harus sedikit lebih maju lagi, turun ke lower ground. Tapi dengan mereka turun ke lower ground, ini mengekspos diri mereka terhadap angle-angle shoot tim lain. Iya. Itu dia, tembakan-tembakan yang datang dari arah lain. Selain Bigetron yang nembak menuju ke arah Sam9, ternyata Sam9 sudah diincar oleh tim-tim lain juga. Karena mereka masih belum nyaman posisinya dan satu tumbang. SLD berhasil menjatuhkan satu pemain dari Sam9, bahkan dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Hell juga merasakan hal yang sama karena Sam9 sudah mulai agresif ke arah tim-tim lain juga selain ke arah BTR. Kita bakal juga tampakkan dari spray down dari seorang Ross Carry mendapatkan Luyo, tapi gagal atau belum bisa untuk menumbangkan lawan yang dia knock. Tapi ini ngeberikan pressure juga ke arah tim Bigetron, di mana Bigetron bisa nge-pressure ke arah Sam9 kalau mereka mau coba fightin. Betul, dan pelurunya Rosemary banyak banget ternyata. 40/237 cukup banyak ternyata, dan Liquidnya tumbang. Yuhai bakal membackup, tapi Liquid hampir dipulangkan ke arah lobby. Granat bakal dimasak, lempar menuju ke arah tangga kali ini. Masih belum bisa untuk memulangkan Liquid ke arah lobby, tapi Molotov yang kali ini dilemparkan. Yuhai terspot dan Bigetron Red Villains nice try di game try. Nice try untuk Bigetron, see you tomorrow pastinya di hari terakhir minggu pertama. Masih fokus dengan Indonesia bertahan, Void masih punya 4, posisi Alter Ego masih punya 2, PJV masih punya 3. Dah, 3 tim Indonesia. Betul, masih ada 3 tim Indonesia yang tersisa kali ini karena 2 di antara yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Bigetron dan juga Bumi Sport nice try untuk perjuangan kalian di hari ini. Granat lempar menuju ke arah SLD dan lemparan balasnya hampir membuat pemain dari arah Back in Time-nya tumbang, tapi diterabas masuk. Sebuah mobil bergerak dengan barbar. Loh nyangkut. Panik nggak? Panik lah, masa nggak mobil diledakin? Kepalanya nongol. Lagi nembak mobil, ada kepala yang nongol. Entah kepala siapa itu? Dan Aumstyle berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Iya, sudah bakal dari Aumstyle juga masih menahan area Shaq kali ini. Melakukan spray down ke arah Hell, belum mendapatkan targetnya. Zona pun ini sempit banget, tapi lihat di sisi atas circle pasta. 1, 2, 3, 4 tim berkumpul di area yang sama. Tentu kita bakal melihat tim-tim di bagian selatan dan juga mungkin di bagian timur akan sangat diuntungkan saat ini. Dan yes, benar. Utara kayaknya masih enak, selatan lumayan rame. Sisinya Void sih rame banget itu. Betul, sisinya Void rame banget. Dan mau nggak mau Void harus ngehajar barisan di bagian kiri. Dan mau nggak mau berarti Void akan berhadapan dengan PJV. Harusnya clear. Harus nge-clear box dan juga PJV. Kalau nge-clear nggak bisa maju lebih jauh lagi mereka. Iya, betul. Entah langkah apa yang akan mereka ambil. Karena maju sekarang itu bakal ngerugiin Void. Backline mereka masih kebuka. Ada box sama PJV yang bisa nembak ke arah Void ketika Void maju ke depan. 6 elim dari PJV, 6 dari Tachibana. Iya, dua-duanya dari Tachibana, dan ini dia pergerakan dari Tachibana. Red Face tumbang di tangan seorang Maxius. 2 pemain dari Bigetron, 2 pemain dari PJV mulai mendekat ke arah sana. Udah mulai memasak sebuah granat. Lapar terkena splash damage namun masih bisa bertahan. Namun Lapar akan melemparkan sebuah granat dan hanya memberikan sebuah splash damage. Iya, kita bakal lihat kini Tachibana menghadapi satu tim Void. Dapatkah kita melihat kali ini adanya pertukaran poin yang terjadi, tapi hati-hati. Bacon Style pun Bacon Time masih melakukan sprint dan juga menuju ke arah Jibana dan hampir menumbangkan
satu dari kembarnya. Iya, dan ini dia dari Void, di mana mereka dibuat galau antara mereka kontrol zona atau mereka ngehabisin PJV-nya dulu. Karena ini tandem yang nggak bisa diremehkan banget dari PJV. Yap, ini memang hati-hati banget dengan Tachibana. Dua pemain yang pasti pernah menguasai dunia juga. Tapi lihat di lain sisi pasta Rosemary masih bertahan di bagian atas high ground. Bersama dengan seorang Okta. Peluru mulai menipis sih kayaknya karena Okta sudah mulai megang UMP di jarak jauh. Ah, betul sekali, kayaknya dia nggak ingin ngebuang peluru hijaunya lagi. Tapi mau nggak mau harus dipakai. Dan 9 tim tersisa kali ini. Okta tumbang di tangan seorang adik Luke. Masih belum dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi Rosemary mendapatkan satu pemain dan Alter Ego. Sudah ada 5 elimination yang mereka kumpulkan sejauh ini. Dan PJV pun rata dipulangkan oleh Void ke arah lobby. Tapi nice try bagi PJV juga dan Rosemary pun pulang bersama dengan tim Alter Ego. Hanya menyisakan Void saat ini. Tim Indonesia terakhir di game terakhir mereka pada minggu ini. Betul. Ini dia perjuangan terakhir dari Void. Apakah mereka bisa mendapatkan WWC untuk di game kali ini? Sekarang mereka bakal menghadapi Box Gaming di mana Alpha berhasil mendapatkan satu. Hanya tinggal satu pemain lagi dari Box Gaming yang harus dihadapi di sekitar sini karena satu orang lagi sedang nge-split. Kameranya pindah menuju ke arah Bacon Time dan juga Hale. Yes, fight udah kelar tapi ayo balikin lagi dong kameranya karena sekarang dari Hale masih bertahan juga coba untuk menguasai bagian high ground saat ini. Tapi dari Tiger belum menemukan celah untuk naik ke atas. Belum menemukan tempat yang dapat dinaikin untuk ke puncak dari gunungnya. Betul, karena di atas masih ada Hale, di bawahnya ada Box dan juga ada Void yang sedang bersih tegang untuk mendapatkan tempat yang enak. Dan Hale juga melihat pergerakan dari Box Gaming. Tersandwich oleh dua tim, apa yang bakal dilakukan oleh Box Gaming? Yap, ini Box Gaming PR banget. Void lumayan enak nih pas posisinya mereka ya. Mereka di tengah-tengah dari berbagai tim, tapi nggak ada yang bisa melihat ke arah mereka dengan jelas. Tapi dari tim Yudo Lions, mereka punya angle untuk nembak ke atas bukit. Dapatkah mereka menemukan targetnya? Lapar pun ketemu target yang dia cari, Sky Only yang langsung ditumbangkan olehnya. Alright, bergerak pelan-pelan ya untuk semua tim yang tersisa. 6 tim tersisa kali ini. Thailand masih mengirimkan 2 wakil mereka. Vietnam hanya tinggal 1, Malaysia ada 2 wakil yang tersisa kali ini. Dan Stone dikeker habis-habisan tapi dia masih bisa bertahan di balik sebuah broken wall. Lompat-lompat manjat tembakan datang lagi menuju ke arah seorang Stone. Tapi Stone masih bisa aman di balik sebuah broken wall. Yap, kita bakal lihat kali ini dari Stone. Apakah bisa dia membantu juga coba untuk ngotot masuk ke late game, apalagi sudah dikeker berbagai tim. Betul, tapi masih selamat loh. Masih selamat. Masih selamat si Stone ya? ini. Emang Emang ngotot batu-bat orangnya. Susah banget buat dikenokin doang ya. Dari tadi Edda susah banget dikenokin. Tapi kita berpindah menuju ke arah Hale di mana Tiger bakal mengintip pergerakan dari Void. Hit marknya connect tapi untuk masih bisa selamat. Dipaksa menghentikan tembakan karena harus melakukan revive ke arah teman-temannya. Akhirnya ada yang bisa tumbangin si batu nih Stone. Betul. Akhirnya. Keras banget tuh orang emang ya. Ya emang batu banget itu si Stone. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang batunya nggak hilang-hilang. Ya, kerasnya emang nggak hilang-hilang. Batunya nggak hilang, meganya yang hilang. Pindah ke Nggak, maksudnya mega tim e-sport Timnya Thailand ya, ya. iya. Tolong jangan dibelok-belokin ke yang lain guys. Tolong. Bahaya nih, ntar di jokes-jokes yang lain, aduh. Alright, back to the beat. Back to the game. Kita bakal melihat pergerakan dari Yudo Alliance yang akhirnya memulangkan Vampire ke arah lobby. 5 tim tersisa dan Void masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Ya, dari Void masih utuh seutuh-utuhnya menghadapi 3 pemain dari Hale, 4 pemain dari Yudo Lions dan juga 1 box 4 gig. 4 lawan, wah timnya masih utuh banyak ya. Yap. 3 tim utuh. Masih utuh Void, Yudo Alliance sama Geek Slate. Ini Malaysia boleh nih, kayaknya mereka akan mengincar WWCD terakhir untuk mereka. Tapi Void akan menghadapi Box Gaming. 1 tumbang teretok terjadi tapi Void masih bisa bertahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bertahan hingga masuk top 4 saat ini bagi tim Void. Tapi Hale, mereka punya angle yang cukup enak nembak ke arah tim Void tapi nggak diambil. Mungkin mereka juga ingin menjaga posisi mereka. Tapi di lain sisi dari Yudo Lions bakal perang dengan tim Geek Slate. Menyisakan kali ini 3 pemain Hale, 4 Yudo Lions dan 3 pemain Geek Fam. Atau Geek Slate saat ini. Tapi Void masih bisa bangkit sih harusnya. Masih ada revive yang bisa mereka lakukan. Yang jadi PR Void, gak bisa mereka langsung turun ke bawah karena Hale ada di atas mereka. Harus nunggu Hale perang atau Hale yang turun? Atau harus, ya betul, baru mau bilang harus nunggu Hale-nya turun. Dan Hale gua rasa tidak selemah itu untuk turun sebelum ngerasain Void. Dia. Nggak mungkin sembarangan turun kan, Pas? Betul. Nggak mungkin sembarangan turun, mereka pasti mengkalkulasi hal ini dengan sangat baik. Dan Geek Slate juga nggak buru-buru mereka untuk keluar dari posisi mereka. Tadi sebenarnya bisa aja loh Void ngambil tempatnya si Geek Slate duluan. Tapi menjadi kerugian kalau Void yang nempatin posisi Geek Slate karena Geek Slate bisa nembak ke Void. Ya, tapi kita bakal kayak juga dengan banyaknya kemungkinan dan posisi yang ada, Pas. Para pro player yang bertanding di PMSL harus mengambil keputusan dalam waktu detik. Ya, dalam hitungan detik ya. Sebuah tembakan diberikan dari arah celah jendela dari Yudo Alliance.
Mereka the one and only team yang mempunyai compound pasti dibandingkan yang lain dengan compound yang terbuka. Iya, tapi dari tim Yudu Lions ya mereka harus benar-benar sabar dulu. Karena kan mereka di bagian-bagian yang cukup gampang terpantau juga. Meskipun mereka punya compound, tapi mereka bukan berarti boleh main sembarangan juga. Tapi granat lempar, mencicil main dari Void. Wah, dipukul mundur. Pre-fire yang dilakukan juga oleh seorang Getslow hampir menumbangkan pemain-pemain dari Void. Betul. Void dalam posisi yang kalah. Yap, Saat ini. dan pergerakan mereka serba salah gitu. Mereka mau maju tahan sama satu orang yang udah ke bagian depan gitu. Apalagi masih ada dua pemain dari Hell yang menjaga di atas tebingnya, Flo. Ini kalau dapat keselamatan ini. Sabar, Lapar masih bisa balikin. Lapar kalau bisa naik ke atas, dia bisa nge-backstep pemain-pemain dari Hell. Tapi Geekslet di belakang dia. Ini sih, kasih. Lo, backup fire-nya udah mulai terjadi, udah mulai diberikan, dan Mika gagal mendapatkan pemain dari Void. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dapatkan dari seorang Damn Good. Bakal harus menjaga angle ke arah Yudu Lions. Ini saling nge-lock sih, pas. Void nge-lock ke arah Hell. Hell di-lock juga sama Geek. Betul, tapi Geek nge-lock ke arah Void. Yudu Lions dong yang bebas gerakannya. Yudu Lions oke bebas. Karena mereka apapun yang terjadi di depan, terjadilah. Biarin. Kalau bonyok kan gue yang untung. Betul, malah sekarang baru mereka ngirimin satu anggota mereka ke bagian kanan buat nge-backstepin pemain-pemain dari Hell. Iya, tapi kita bakal gain juga. Pelan-pelan zona akan bergerak menutup dan next zone adalah last zone. Dan semua tim pasti akan fight. Yap, tinggal dilihat nih mana yang bakal efisien dengan strategi mereka sekarang karena dua pemain mereka sudah dikirimkan dan sebuah shoulder pick dari Lapar berhasil mendapatkan pemain dari Hell. Satu tumbang namun trading terjadi dari Tiger juga tumbang. Last man standing dari arah Hell ada di bagian atas, ini menjadi 2 lawan 1. Jump shoot dilakukan, gagal mendapatkan sebuah hit mark karena pemain dari Void dan jump shoot balasan dari Rata. Void berhasil bertahan dengan Lapar seorang diri. Yes, Lapar clutch for Void, tapi dia pun perlu melakukan revive secepat-cepatnya. Apakah bisa revive atau akan dilepas karena ini last zone yang sudah bergerak? Tapi nice try. Nice try. Nice try for Void. 8 elim. Hashtag 3 tambah 8 elim, berarti Betul. 5 tambah 8, 13 poin. Ya, dan Malaysia boleh kali ini karena Yudo Alliance dan juga Geek Fam menjadi dua tim terakhir yang tersisa. Granat dimasak lebar menuju ke arah Geekslet bukan Geek Fam. Granat berikutnya akan dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Ngepron untuk menutup angle dari bagian depan dan Yudo cukup strong. Tidak ada threat yang terjadi ke arah Yudo. Wow. Yes, masih coba untuk menahan posisi juga. Apakah dari kebakar. Geekslet? Snipes terbakar saat ini oleh seorang Kenny. Membuat kali ini 4 lawan 2. Sangat tidak diunggulkan bagi tim Geekslet. Olio masih mencari celah dalam pertahanan lawan. Coba ditemukan kali ini celah yang sedia. Tapi semua menutupi angle shoot. Trading terjadi. Bahkan gak ada trade yang Last man. tertuju pada Yudo Lions. Last man standing and clear. Yudo Lions winner chicken dinner di game kita yang terakhir. Yes. Congratulations.